Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai matriks, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan matriks. Jadi, misalkan ada sebuah ilustrasi seperti ini. Bu Ani dan Bu Rispa berencana ingin membuat kue bolu, tetapi beberapa bahan yang dibutuhkan sudah habis, sehingga mereka pergi ke toko bahan kue untuk membeli gula pasir dan tepung terigu. Bu Ani membeli 2 kg gula pasir dan 3 kg tepung terigu. Sedangkan Bu Rispa membeli 1 kg gula pasir dan 4 kg tepung terigu. Mereka masing-masing membayar Rp60.000 dan Rp55.000. Berapakah harga tiap 1 kg gula pasir dan tepung terigu? Jadi, yang pertama kita misalkan dulu, apa yang ingin dibeli? Yang dibeli adalah X, misalkan gula pasir, kemudian Y adalah tepung terigu. Nah, kita buatkan tabel, ini hanya mempermudah, bisa dilakukan, bisa tidak. Di sini gula pasir, Bu Ani membutuhkan 2, Bu Rispa 1. Tepung terigu 3, 4. Kemudian total belanja masing-masing berturut-turut Rp60.000 dan Rp55.000. Nah, ini persamaannya. 2X ditambah 3Y sama dengan Rp60.000. 1X atau X ditambah 4Y sama dengan Rp55.000. Nah, kita buat bentuk matriksnya. Bentuk matriksnya itu yang digunakan yang pertama yang ini. 2, 3, 1, 4. Kemudian variabelnya X, Y sama dengan kemudian hasilnya. Jika dikali ini, hasilnya kembali ke sini. 2 kali X ditambah 3Y sama dengan Rp60.000. 1X ditambah 4Y sama dengan Rp55.000. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, selain menggunakan persamaan program linier, substitusi, eliminasi, bisa juga menggunakan matriks. Yang pertama, kita menggunakan determinan matriks. Nah, ini kita buat determinannya. Yang pertama, misalkan mencari nilai X. Jadi caranya, ini kita ubah menjadi Rp60.000 dengan Rp55.000. Determinan, jadi di sini Rp60.000, di sini Rp55.000. Kemudian 3 dan 4 tetap. Per determinan, nah ini tetap ya, dikali 4 kali Rp60.000 dikurang 3 kali Rp55.000 per 2 kali 4 dikurang 3 kali 1. 4 kali Rp60.000 itu sama dengan 240. 240.000 per dikurang 3 kali 55 itu sama dengan 165.000 per 2 kali 4 8, kemudian dikurang 3 kali 1 sama dengan 3. 240.000 dikurang 165.000 sama dengan 75.000 per 5. Nah, ini dibagi, hasilnya sama dengan 15.000. Selanjutnya yang di bawah Y. Nah, kalau Y berarti X-nya tetap 21 tetap. Yang di sini yang diganti 60.000. Kemudian di bawah 55.000 per 2, 3, 1, 4. Jadi ini tetap ya, yang di bawah itu selalu tetap. 2 kali 55.000 sama dengan 110.000 dikurang
60 kali 1 sama dengan 60.000. Nah, ini tadi hasilnya sama dengan 5 ya. Nah, 110.000 dikurang 60.000 itu sama dengan 50.000. Per 5. 50.000 dibagi 5 sama dengan 10.000. Jadi, X itu tadi gula pasir sama dengan 15.000. Kemudian, tepung terigu sama dengan 10.000. Lanjut, kita bisa juga menggunakan cara inverse. Nah, inverse matrix sama dengan ini. Caranya adalah XY sama dengan yang ini 2, 3, 1, 4. Inverskan, kemudian 60.000 dengan 55.000. Selanjutnya, diinverskan, rumusnya inverse sama dengan 1 per 2 kali 4 dikurang 1 kali 3. Nah, setelah itu 2 dengan 4 ditukar posisinya. Yang positif berubah menjadi negatif pada B dan C. Nah, ini tadi 1 per 8 dikurang 3. Kali ini 4 kali 60.000. Dikurang, ditambah, minus 3 kali 55.000. Selanjutnya, yang di bawah lagi baris kedua. Minus 1 kali 60.000. Ditambah 2 kali 55.000. Nah, ini 1 per 5. 4 kali 60.000 itu sama dengan 240.000. Ini positif ketemu negatif. Negatif ya, 3 kali 55 itu sama dengan 165.000. Yang ini minus 60.000 ditambah 2 kali 55, 110.000. Sama dengan 1 per 5, 240.000 dikurang 65.000 sama dengan 75.000. Kemudian minus 60.000 ditambah 110.000 sama dengan 50.000. Maka, perkalian skalar 1/5 dikali 75.000 di bawah 1/5 kali 50.000. Nah, ini dikali sama dengan di atas 15.000, baris pertama 15.000, yang baris kedua 10.000. Nah, ini nilai X dan Y. X-nya 15.000, gula pasirnya 15.000, dan Y-nya atau tepung terigunya harganya 10.000. Untuk mengetahui penggunaan inverse matrix, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai menentukan matriks model A kali X sama dengan B dan X kali A sama dengan B. Nah, contoh nilai X tambah 2Y pada sistem persamaan ini. Nah, caranya adalah, jadi yang pertama adalah kita buat dulu matriksnya. 5, jadi koefisiennya dicatat, ditulis semua ya, minus 5. Ini baris pertama, baris kedua. Kemudian baru variabelnya, X, Y. Kalau dikali ini kembali, 5 kali X ditambah 3 kali Y. Kemudian 3 kali X ditambah minus 5 kali Y. Positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Kemudian ini 7
minus 23. Nah, ini dikali. Perhatikan yang di sini, jadi ini menyeberang ke sini, yang dicari adalah inverse-nya. Jadi XY begini ya. Inverse 7 minus 23. Nah, inverse-nya ini 1 per determinan dulu. 5 kali minus 5 sama dengan minus 25. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian ini ditukarkan jadi minus 5, 5. Yang positif berubah menjadi negatif. 7 minus 23. Nah, setelah itu, ini 1 per minus 34. Bisa ditulis seperti ini. Kemudian ini dikali. Ini 2 kali 2 ordonya. Yang ini 2 kali 1. Jadi bisa dikali ya. Hasilnya nanti 2 baris 1 kolom. Kemudian minus 5 kali 7. Minus 5 kali 7 itu sama dengan minus 35. Kemudian minus 3 dikali minus 23 itu jadi positif. Jadi positif 69. Kemudian minus 3 kali 7 itu sama dengan minus 21. 5 kali minus 23 itu sama dengan minus 115. Sama dengan, jadi minus 1 per 34. Minus 35 ditambah 69 itu 34. Selanjutnya, minus 21 dikurang 115 itu sama dengan minus 136. Nah, ini bisa kita kali masuk. Jadi, minus 1 per 34 dikali 34. Kemudian ini minus 1 per 34 dikali minus 136. Nah, 34 bagi 34, 1 ya. Jadi, minus 1 ini, minus kali minus positif. 136 dibagi 4 itu sama dengan 4. Jadi, X-nya minus 1, kemudian Y-nya 4. Nah, soalnya adalah nilainya X tambah 2Y. X tambah 2Y. X tambah 2Y. Sama dengan X-nya minus 1. Ditambah 2 kali Y-nya 4. Minus 1 ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. Sama dengan 7. Selanjutnya, yang ini. Pertama adalah perhatikan di sini. Jadi ini menyeberang ke sini. Berubah menjadi inverse. Jadi sama dengan ini. A sama dengan 2 minus 3, 16, 6. Kemudian ini inverse-nya. Inverse-nya ya. Jadi tetap ditulis 2 minus 3, 16, 6. Determinan 4 kali 3 sama dengan 12. 12 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi 1/12. Kemudian A dan D ditukarkan. Yang positif berubah menjadi negatif. Jadi 2 minus 3, 16, 6. Nah, ini bisa dikali masuk ya. Jadi 3 per 12. Kalau disederhanakan berubah menjadi 1 per 4 masing-masing. Bagi 3. Kemudian ini dikali 0. Hasilnya 0. Kemudian ini minus 1 per 6. Masing-masing dibagi 2. Yang ini masing-masing dibagi 4 hasilnya 1 per 3. Setelah itu dikali antar matriksnya. Jadi 2 dikali 1 per 4 ditambah minus 3 dikali minus 1/6. Yang di sini 2 dikali 0 ditambah minus 3 kali 1 per 3. Selanjutnya yang di bawah lagi 16 kali 1 per 4 ditambah
6 kali 1/3. Minus 1/6. Kemudian kolom kedua 16 dikali 0 ditambah 6 kali 1/3. Nah ini masing-masing dibagi 2, jadi tinggal 1/2. Minus ketemu minus, hasilnya positif. Jadi di sini ditambah 1/2. Ini bagi 3 ya. Ini hasilnya 2. Kemudian 2 kali 0, 0. Ditambah 1. Jadi di sini minus 1. Selanjutnya yang ini 16 dibagi 4 sama dengan 4. Ditambah 6 bagi 6 sama dengan 1. Karena di situ minus, jadi 1. 0, 6 bagi 3 sama dengan 2. 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan 1. 0 ditambah minus 1 sama dengan minus 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka nilai matriks A ini. Demikian penjelasan kami mengenai menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan matriks. Untuk materi yang lainnya, kalian bisa klik di description box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.